Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wala quwata illa billah. Para pemirsa, sobat UNH yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita pada hari ini masih dalam keadaan menjalankan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Mudah-mudahan Allah menerima ibadah kita dengan sempurna. Pemirsa, sobat UNH yang dimuliakan Allah, pernah mendengar kata jujur? Pasti ini istilah yang familiar di telinga kita. Bahkan kita meminta orang untuk bersikap jujur, bertanya pada pasangan, kepada calon pemimpin, kepada tokoh, dan segenap orang lain untuk memintanya berlaku jujur. Tapi pernahkah kita ditanya, apakah Anda bersiap untuk jujur? Sebagian kita justru mengambil sikap diam. Demikianlah kejujuran. Memang demikian kita idamkan, tetapi ternyata dia tidak tumbuh subur dalam kehidupan kita. Padahal kita tahu Rasulullah SAW semenjak belia itu mengandalkan sikap satu ini. Beliau Al-Amin yang dapat dipercaya, di mana sikap kejujuran adalah modalnya. Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdi ilal khair, wa innal khaira yahdi ilal jannah." Bersikap jujurlah, benarlah, karena kejujuran membawa kepada kebaikan dan kebaikan membawa kepada surga. Kaum muslimin pemirsa UNH yang Allah muliakan, maka tentu kejujuran ini perlu ditumbuh kembangkan. Tetapi bagaimana tumbuhnya? Sangat sulit, karena ternyata sebahagian adalah berasal dari kita juga. Paling tidak ada beberapa penyebab kenapa kejujuran itu semakin langka dalam kehidupan kita, pemirsa. Pertama, ternyata orang jujur kurang diapresiasi, kurang dihargai. Ada 3 mahasiswa yang datang masuk kelas dan mereka semua terlambat. Yang A mengatakan, "Maaf Pak, macet." Masuk akal, kata dosen, silahkan duduk. Yang kedua, kenapa telat? Saya si B telat karena ban bocor Pak. Saya sudah berupaya masuk kelas tepat waktu, tetapi karena di jalan ban bocor, saya harus tambal dulu, akhirnya telat. Logis, silahkan duduk. Yang C terakhir mengatakan dengan jujurnya, "Maaf Pak, kesiangan." Akhirnya dia kena bully, diceramai habis-habisan oleh dosennya. Efeknya adalah teman-teman yang lain berpikir untuk berlaku jujur melakukan hal yang sama, sementara dia kapok untuk mengulangi kejujuran di lain waktu. Yang kedua, jujur itu justru tidak aman. Banyak di tempat-tempat kerja kita yang jujur sering dipinggirkan, yang tidak jujur malah cepat dipromosi. Bagaimana bisa manipulasi kalau orang jujur bertahan? Maka akhirnya yang jujur dipinggirkan. Akhirnya orang berpikir ulang, mengapa aku harus jujur kalau sedemikian perlakuan orang kepadaku? Yang ketiga, apa penyebabnya? Kadang-kadang kita telah menanamkan semenjak kecil kepada anak dan cucu kita. Nah, nanti kalau ada yang cari ayah, cari ibu, katakan ya, ayah, ibu tidak ada. Akhirnya lama-lama si anak berpikir bahwa ketidakjujuran adalah hal yang lumrah, biasa saja, bukan kesalahan. Maka penting untuk menanamkan sedari awal nilai kejujuran. Yang keempat, ternyata ketidakjujuran justru laris manis dan diharapkan banyak orang. Contoh, calon-calon yang maju ke pilkada dan seterusnya malah mengatakan hal-hal janji-janji yang menyenakbobokkan kita semua. Dan kita senang dengan janji-janji tersebut. Bayangkan ada orang yang mencalonkan diri tapi tidak pernah berani berjanji. Akhirnya kampanyenya sepi. Nonton sinetron, jelas-jelas rekayasa, banyak penontonnya. Berita realita, begitu jujur, ternyata banyak di antara kita yang mengubah channel TV-nya. Saudara, maka itu penting sekali lagi kita mempertahankan nilai luhur kejujuran ini. Karena betapapun, inilah yang disemangati, yang diharapkan salah satunya buah dari ibadah puasa Ramadan. Betapa tidak, kita semenjak pagi, semenjak fajar sudah dididik untuk jujur sampai masa berbuka. Tidak berani melakukan sesuatu yang membatalkan ibadah puasa. Padahal bisa saja kita melakukan itu. Tidak ada yang tahu, tetapi kita merasa ada yang mengontrol, ada yang mengawasi, tiada lain ada Allah
Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang sungguh menghidupkan Ramadan dengan puasa yang betul-betul menjaga nilai-nilai kejujuran, itulah yang meraih nilai manfaat dari ibadah puasa. Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash. Kata Rasul, betapa banyak yang berpuasa tapi tak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Merekalah yang tampilannya seperti puasa, tetapi banyak yang meninggalkan nilai-nilai esensi dari puasa. Dan negeri ini berharap banyak lahirnya orang-orang alumni Ramadan yang menegakkan sikap-sikap kejujuran. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dapat menanamkan sikap kejujuran dalam kehidupan kita sehingga kehidupan kita jauh lebih baik ke depan. Demikian, terima kasih perhatian. Mohon maaf atas kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.